Benarkah data nasabah itu dihapus oleh OJK sehingga nasabah tersebut nantinya ketika galbay itu tidak akan masuk slik OJK dan namanya akan selalu aman dari BI checking atau namanya itu tidak bakal pernah yang namanya terblacklist. Mengingat ketika kita ngecek di slik OJK, kita galbay ini, terus kemudian nama kita tuh tidak ada nama kita di slik dan di slik itu kita nggak masuk daftar hitam. Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya data yang tidak masuk ke slik OJK walaupun kita sudah galbay. Karena ada pertanyaan seperti ini ya teman-teman semuanya, Bang, saya udah galbay di 3 aplikasi pinjol dan saya udah mengecek di slik OJK nama saya itu tidak masuk ke daftar hitam atau tidak ada skor kreditnya. Nah, ini apakah data kita sudah dihapus atau seperti apa? Nah, di sini saya mau bahas. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mau tanya juga boleh, silahkan tulis aja di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, jadi kalau masalah yang namanya hapus data pinjol dari slik OJK dan yang lain sebagainya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk sekarang ya, sekarang itu ketika kita tidak melakukan pembayaran atau galbay lebih dari sebulan, 2 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan, nama kita akan aman dari slik OJK. Kenapa? Karena sekarang OJK itu udah memberikan aturan atau membuat aturan baru yang mana ketika nasabah tersebut melakukan pinjaman, itu bukan masuknya ke slik OJK, tapi ke Pusdafil. Apa itu Pusdafil? Pusat Data Fintech Lending. Kalian harus tahu juga nih. Pusdafil itu apa, Bang? Ya, Pusdafil itu sebenarnya sih sama aja kayak OJK, hanya aja kalau slik OJK itu menaungi pihak perbankan dan yang lain sebagainya, kredit dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau Pusdafil itu terkhususkan hanya untuk masalah pinjol aja, teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian itu, kasarnya ini slik OJK ya. Slik OJK itu punya anak perusahaan atau anak cabang gitulah. Cabangnya di sini namanya Pusdafil. Nah, Pusdafil ini khusus untuk mendata semua orang yang pernah melakukan pinjaman. Baik pinjaman yang macet, baik pinjaman yang lancar, ataupun mereka itu sudah galbay bertahun-tahun, semuanya nanti masuknya ke Pusdafil ini, teman-teman semuanya. Itu sebenarnya aturan ini sudah lama ya, dari tahun 2024 juga. Jadi kalau kalian itu galbay, terus kemudian kalian udah nunggak berapa bulan gitu, kalian ngecek di slik itu nggak ketemu, atau di situs IDEPku gitu kan, nggak ketemu. Nah, bisa saja seperti itu. Terus kemudian kalau di slik OJK-nya nanti nggak ketemu, tapi di Pusdafil itu akan tetap ada seperti itu ya. Nah, untuk mengecek data Pusdafil tersebut, saya sendiri belum mendapatkan situs yang resmi ya untuk mengecek data kita. Tetapi kalau kalian pengen coba juga, kalau misalkan Bang beneran nggak masuk gitu, kalian boleh nanti iseng-iseng lah mengajukan utang ke bank, gak usah banyak-banyak, 5 juta atau 10 juta gitu kan. Lihat data nama kalian, pasti nanti ditolak karena mungkin data kalian itu sudah namanya jelek ya gitu ya, kalau kalian memang sudah pernah galbay. Nah, di sini perlu kalian catat ya teman-teman semuanya, bahwa hal ini apakah berbahaya? Tidak sama sekali ya teman-teman semuanya. Malah kalau ke Pusdafil ya sebenarnya sih ya malah lebih rileks juga dan juga lebih enjoy, karena terkadang sistem di apa ya, asalnya itu sistem di pemerintahan kita masih semrawut sebenarnya, yang membuat akhirnya terkadang nasabah itu masih sering lolos walaupun dia udah pernah galbay di 10 aplikasi pinjol, ketika melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain itu masih bisa cair. Nah, seperti itulah sebenarnya keuntungan dari data yang tidak terlalu terintegrasi ya teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya enjoy aja seperti itu. Jadi kalau masalah data kita dihapus, nama kita tidak masuk slik OJK, itu kita namanya masuk ke Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Saya mau tulis video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.